Halo saudara-saudari sebangsa dan setanah air, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya Andre di channel ARS Movie. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sebuah film yang berjudul My Daughter's Friend. Film ini bercerita tentang seorang bapak tua yang sudah bau tanah main api dengan sahabat anaknya sendiri. Jadi langsung saja inilah ceritanya. Kisah berawal ketika seorang bapak-bapak paruh baya yang hidup sendirian, kita sebut saja dia Bapak Legend, kedatangan putri sematawayangnya dari tanah perantauan karena sudah tak lagi memiliki pendapatan yang menjanjikan. Bapak Legend terlihat sangat senang dengan kedatangan putrinya itu karena dia sudah sangat merindukan putri sematawayangnya itu. Saat sedang sarapan bersama, putri Bapak Legend yang bernama Enji itu meminta izin kepadanya supaya mengizinkan seorang temannya menginap di rumah mereka sementara karena kehidupan temannya itu sedang sangat sulit. Si Bapak Legend merasa bahwa hal itu bukanlah hal yang baik. Hidup mereka saja pas-pasan, lalu ditambah lagi dengan orang baru. Bagaimana cara mereka nanti mencukupi kebutuhan mereka? Tetapi sang putri tetap memohon kepadanya, sehingga si Bapak Legend pun akhirnya luluh dan mengizinkan teman putri sematawayangnya itu tinggal di rumah mereka. 알았어. 진짜지? 그래, 인마. Keesokan harinya, teman Enji yang bernama Heong itu telah tiba di rumah Enji. Ayah Enji tampak menyambut Heong dengan hangat dan langsung mengajaknya makan malam dan minum bir bersama. Karena sudah terlalu mabuk dan waktu juga sudah sangat larut, maka mereka semua pun pergi untuk beristirahat. Namun saat tidur, Bapak Legend malah bermimpi melakukan pushring bersama Heong yang membuat celananya basah saat dia terbangun. Mimpi basah dong. Di pagi hari, saat itu Bapak Legend sedang bersih-bersih rumah yang sudah menjadi kebiasaannya semenjak istrinya tiada. Heong yang melihat akan hal itu pun berinisiatif untuk membantu Bapak Legend untuk melakukan pekerjaan rumah tangga itu. Saat itulah Bapak Legend melihat sosok mendiang istrinya ada pada diri Heong yang membuat Bapak Legend jatuh hati kepada Heong. 보지 마. 비켜봐. 보고 있단 말이야, 지금. 보지 마. Lalu datanglah pacar Heong ke rumah itu untuk killing time bersama Heong. Sama seperti pria tak bermodal pada umumnya, pacar Heong mengajak Heong untuk melakukan pushring di rumah itu. Bapak Legend yang mendengar suara mereka dari luar pun sedikit menaruh rasa cemburu karena dia baru saja jatuh hati kepada Heong. Suara adegan pushring Heong dan pacarnya tadi rupanya terus terngiang-ngiang di kepala Bapak Legend, sehingga dia menjadi gelisah dan tak dapat beristirahat. Dia pun lalu menenangkan diri dengan minum bir sendirian. Heong yang rupanya sudah selesai pushring pun menghampirinya dan ingin menemani Bapak Legend minum. Tetapi datanglah pacar Heong dan merasa cemburu yang membuat Bapak Legend langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Pacar Heong pun marah kepada Heong sampai membuat Heong terkilir. Bukannya membantu, pacar Heong yang tak bermodal ini pun malah tambah marah yang membuat Heong menjadi sangat kesal. Keesokan paginya, pacar Heong pergi bersama Enji karena ada sesuatu yang ingin mereka lakukan. Tinggallah di rumah Bapak Legend dan Heong saja. Heong pun menggoda Bapak Legend untuk melakukan pushring bersamanya karena tampaknya Heong telah menaruh rasa kepada si Bapak Legend ini. Saat Enji dan pacar Heong pulang, rumah itu terasa seperti tak dihuni siapa-siapa karena si Bapak Legend dan si Heong tak terlihat batang hidungnya. Enji yang merasa curiga pun mencoba untuk membuka kamar mandi. Lalu tiba-tiba keluarlah Heong yang baru saja selesai mandi. Dan setelah itu keluar jugalah si Bapak Legend dari kamar sebelah dan berpura-pura baru saja bangun tidur. Heong dan si Bapak Legend pun akhirnya bisa full senyum karena telah berhasil mengelabui Enji dan juga pacarnya Heong. Keesokan harinya, pacar Heong pun memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya karena ada pekerjaan yang harus ia selesaikan. Setelah kepergian pacar Heong, Heong dan si Bapak Legend terlihat semakin dekat. Enji yang tak sengaja melihat akan hal itu pun merasa ada yang aneh di antara Heong dan juga ayahnya. Dia pun lalu berpura-pura meminta izin pergi ke Seoul hari ini dan belum tahu kapan dia akan pulang. Si Bapak Legend pun dengan senang hati mengizinkan Enji pergi
Karena itu akan menjadi kesempatan emas baginya dan juga Heong untuk melakukan push rank tanpa perlu lagi takut ketahuan. Singkat cerita, malam pun tiba. Enji pun terlihat telah kembali ke rumah dan dengan mengendap-endap dirinya mencoba untuk membuka pintu kamar bapaknya. Betapa hancur hati Enji ketika melihat ayahnya yang ia kasihi dan cintai sedang asik push rank dengan sahabatnya sendiri. Si bapak legend yang sudah panik tak kepalang mencoba untuk menjelaskan kepada Enji bahwa semua itu tak seperti yang ada di pikiran Enji. Padahal sudah sangat jelas terlihat bahwa dirinya tadi sedang digeol oleh si Heong, tapi masih aja ngeles. 나도 아니라고 생각해. 근데 Terungkaplah fakta mengapa Heong melakukan hal itu. Itu semua bermula ketika Heong dan Enji berada di kota Paris. Di sana rupanya Enji pernah merebut pacar Heong yang sangat Heong cintai. Namun Heong dengan lapang dada memaafkan Enji, dan rupanya di balik maaf itu tersimpan juga dendam yang membara. Heong lalu mencekik Enji dengan lembut, berharap Enji bisa meninggal tahun depan dengan cekekannya yang sangat lembut itu. Tak ingin anak semata wayangnya yang ia cintai kenapa-napa, si bapak legend pun mengetok kepala Heong dengan sebuah vas bunga yang membuat Heong koit saat itu juga. 세영아. Dan film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah memelihara rasa dendam, karena itu hanya akan membuat kita semakin sengsara. Kalaupun dendam terbalaskan, apakah ada jaminan bahwa mereka tidak akan membalas dendam juga? Jadi, maafkanlah setiap kesalahan yang dibuat oleh orang lain kepada kalian. Dengan begitu, hidup kalian akan menjadi lebih tenang, mau itu di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Saya Andre pamit mengundurkan diri. Terima kasih.